Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Internet of Things. Bab 1, Sejarah Internet of Things. Asal-usul Internet of Things. IoT berkemampuan untuk memantau lingkungan atau mengontrol perangkat jarak jauh dari jarak jauh yang dikenal sebagai telemetri. Pada abad ke-20, telemetri diterima secara luas untuk digunakan di pembangkit listrik untuk mengukur kekeluaran daya dari masing-masing pembangkit listrik dari jarak jauh untuk memuat pada jaringan transmisi. B. Tingkat federasi ekonomi dan bisnis digital, yaitu mencakup hal-hal seperti perlindungan data konsumen, regulasi, keamanan cyber, dan peraturan perundangan, serta kebijakan industri di sektor ekonomi digital. Meski demikian, perkembangan ekonomi dan bisnis digital juga sangat bergantung pada tingkat kepercayaan diri seluruh stakeholder serta regulasi yang diimplementasikan, khususnya terkait dengan IoT. Bab 2, Perkembangan IoT. Peran platform adalah sistem yang menghubungkan perangkat IoT, mengelola data, dan menyediakan layanan seperti analisis data dan otomatisasi. B. Driver IoT dari sisi penawaran. Faktor yang mendorong perkembangan IoT dari sisi penyedia teknologi seperti kemajuan sensor, jaringan 5G, dan kecerdasan buatan atau AI yang membuat perangkat IoT semakin canggih dan murah. C. Driver IoT dari sisi permintaan. Faktor yang mendorong penggunaan IoT dari sisi penggunaan seperti kebutuhan industri untuk otomatisasi, efisiensi energi, dan solusi smart home yang semakin diminati oleh masyarakat. D. Hambatan pengembangan IoT. IoT memiliki 3 hambatan dalam pengembangannya, yaitu yang pertama, hambatan ekonomi, mencakup biaya implementasi yang tinggi, investasi besar dan infrastruktur dan jaringan, keterbatasan anggaran bagi usaha kecil, serta biaya pemeliharaan dan peningkatan teknologi yang berkelanjutan. Yang kedua, hambatan teknis, meliputi tantangan keamanan data, interoperabilitasi, keterbatasan daya, kapasitas jaringan yang terbatas, serta manajemen dan penyimpanan data yang efisien. Yang ketiga, hambatan sosial, meliputi kekurangan literasi teknologi di masyarakat, kekhawatiran terhadap privasi dan keamanan data, resistensi terhadap perubahan, serta kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Bab 3, Penggunaan IoT. Rantai nilai IoT. Rantai nilai adalah rangkaian aktivitas yang menambah nilai pada produk atau layanan. Rantai nilai dapat diamati di dalam perusahaan dan ditentukan oleh bagaimana perusahaan mengelola sumber dayanya untuk menciptakan penawaran pasar. B. Perangkat keras IoT, menghubungkan dunia fisik ke dunia virtual. C. Komunikasi IoT, bagian dan bahasa teknologi, standar, dan protokol konektivitas yang menempatkan internet dalam IoT. Bab 4, Model bisnis Internet of Things. Yang pertama, permodalan bisnis. Inti dari model bisnis adalah dalam menentukan cara perusahaan memberikan nilai kepada pelanggan, membujuk pelanggan untuk membayar nilai, dan mengubah pembayaran tersebut menjadi keuntungan. Dengan demikian mencerminkan hipotesis manajemen tentang apa yang diinginkan pelanggan, bagaimana mereka menginginkannya, dan bagaimana perusahaan dapat
waktu untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan sebaik-baiknya, mendapatkan bayaran untuk melakukannya, dan menghasilkan keuntungan. Yang kedua, platform sebagai model bisnis IoT, mendorong gelombang besar teknologi dan perubahan bisnis berikutnya. Yang ketiga, penciptaan nilai IoT. Meskipun pembangunan platform mungkin merupakan strategi bagi banyak pengembangan IoT dalam mengajar model bisnis yang berkelanjutan, ini tidak menjamin bahwa nilai apapun yang diciptakan dari pendekatan semacam itu dapat dimonetisasi secara menguntungkan. Yang keempat, tantangan untuk pembuatan model bisnis IoT adalah cara yang berguna untuk memahami bagaimana perusahaan menghasilkan keuntungan dalam konteks memberikan nilai kepada pelanggan. Bab 5. Tantangan Internet of Things. A. Pelajaran dari masa lalu. Jaringan ini tumbuh dengan cepat sejak penyebaran pertamanya di tahun 1840-an dan dalam banyak hal lebih signifikan daripada internet 150 tahun kemudian. Untuk pertama kalinya, orang dapat berkomunikasi satu sama lain secara tidak langsung dan dalam waktu nyata. B. Keamanan. Menyematkan keamanan yang kuat di semua tingkat tumpukan teknologi IoT akan sangat penting untuk mencegah penipuan dan menimbulkan kepercayaan yang penting untuk adopsi massal. C. Regulasi dalam IoT. Seperti teknologi informasi dan komunikasi baru lainnya, ada peran penting bagi regulator untuk menempatkan kerangka hukum bagi sektor ini untuk beroperasi. Dalam beberapa kasus, peraturan baru akan diperlukan untuk mempertimbangkan tantangan baru yang ditemukan oleh IoT. Bab 6. Ekonomi dan bisnis modern. 1. Pemenang bisnis. IoT penuh dengan perkiraan tentang jumlah perangkat yang akan dihubungkan, keuntungan yang akan dihasilkan, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Potensi dampak ekonomi sebesar 900 triliun pada ekonomi global pada tahun 2015. Teknologi IDC memperkirakan pendapatan pasar untuk perusahaan IoT sebesar 135 triliun pada tahun 2020 dan analisis IoT Machina Research melihat hampir 40 miliar perangkat yang terhubung menghasilkan nilai ini pada tahun 2024. Yang kedua, teknologi baru. Menciptakan kecerdasan buatan atau AI berdasarkan teknologi komputasi telah diimpikan sejak hari pertama komputer elektronik. Harapan awal bahwa komputer akan dapat mereplikasi karakteristik penalaran, pembelajaran, dan pemecahan masalah manusia dalam beberapa tahun tidak terwujud. Tetapi perkembangan terakhir menunjukkan bahwa hal itu semakin dekat. Yang ketiga, IoT dan pekerjaan. Perkembangan pesat teknologi komputasi baru seperti kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin mengubah industri dan menciptakan model bisnis baru. Meskipun dampaknya bagi konsumen seringkali berubah, perkembangan barang dan jasa lebih murah, dampaknya terhadap pekerjaan tidak begitu positif. 4. Manfaat IoT dalam bisnis yaitu efisiensi operasional, peningkatan produktivitas, pengalaman pelangganan yang unggul, inovasi produk dan layanan, ekonomi berbasis langganan, pengurangan risiko dan keamanan yang lebih baik,
pengurangan limbah dan efisiensi kerja, pengembangan kota pintar, dan analitik dan pengembangan keputusan berbasis data. Kelima, kerugian IoT dalam bisnis, yaitu keamanan dan privasi, kesesuaian dan peraturan, ketergantungan pada konektivitas internet, biaya infrastruktur, keterbatasan teknologi, ketergantungan pada data, risiko penggunaan teknologi asing, dan kesulitan dalam mengintegrasikan dengan sistem yang ada. Yang keenam, implementasi IoT di ekonomi dan bisnis digital di Indonesia. Dompet digital, juga dikenal sebagai e-wallet atau mobile wallet, adalah aplikasi atau layanan yang memungkinkan penggunaan penyimpanan dan pengelolaan uang secara elektronik di perangkat seluler mereka. Dompet digital memungkinkan penggunaan untuk melakukan berbagai transaksi keuangan tanpa perlu menggunakan uang tunai fisik atau kartu kredit fisik. Baiklah, itu merupakan materi dari buku. Kemudian saya juga mencari materi dari jurnal ilmiah, yaitu penelitian ini bertujuan untuk membangun perangkat remote control dengan memanfaatkan teknologi internet untuk melakukan proses pengendalian lampu berbasis mobile. Penelitian dilakukan dengan membangun sebuah prototipe dan aplikasi berbasis mobile menggunakan bahasa pemrograman Python. Dalam penelitian ini terdapat fitur kendali, yaitu kendali satu lampu yang digunakan untuk menghidupkan satu lampu dan kendali dua digunakan untuk menghidupkan lampu secara bersamaan. A. Landasan teori. Yang pertama, cara kerja IoT, yaitu dengan memanfaatkan sebuah argumentasi pemrograman yang dimana tiap-tiap pemerintah argumennya itu menghasilkan sebuah interaksi antara sesama mesin yang terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia dan dalam jarak berapapun. Yang kedua, implementasi IoT. Pada awalnya mesin dibuat hanya untuk membantu manusia dan dioperasikan secara manual. Lambat laun, mesin bisa berubah menjadi otomatis. Tapi dalam perkembangannya, pemanfaatan mesin sebagai alat dalam sebuah sistem akan menemui kendala jika sudah menyangkut jarak dan waktu. Yang ketiga, aplikasi mobile, yaitu perangkat lunak yang berjalan dengan perangkat mobile seperti smartphone. Aplikasi mobile juga dikenal sebagai aplikasi yang dapat diunduh dan memiliki fungsi tertentu sehingga menambah fungsionalitas dari perangkat mobile itu sendiri. Yang keempat, Android. Android adalah produk Google, tapi lebih tepatnya bagian dari Open Handset Alliance, yaitu merupakan aliansi dari 30 organisasi yang berkomitmen untuk membawa sebuah perangkat seluler yang lebih baik dan terbuka untuk pasar. Yang kelima, Unified Modeling Language merupakan bahasa visual dalam permodelan yang memungkinkan pengembangan sistem membuat sebuah blueprint yang dapat mengembangkan visi mereka tentang sebuah sistem dan format yang standar, mudah dimengerti, dan menyediakan mekanisme untuk mudah dikomunikasikan dengan pihak lain. Yang keenam, use case adalah suatu pola atau gambaran yang menunjukkan kelakuan atau kebiasaan sistem. B. Metodologi penelitian. 1. Analisis sistem ditujukan untuk mengurangi kebutuhan-kebutuhan yang harus disediakan oleh sistem agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna dan sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu melakukan perancangan sistem pengendalian lampu berbasis mobile. 2. Analisis fungsional merupakan gambaran mengenai fungsi-fungsi yang dapat dilakukan oleh sistem ini.
3. Analisa non-fungsional. Kebutuhan sistem meliputi kinerja, kelengkapan operasi pada fungsi-fungsi yang ada, serta kesesuaian dengan lingkungan penggunanya. 4. Perancangan prototipe. Dalam pembuatan perancang prototipe sesuai dengan data yang ada berdasarkan tahapan yang ditetapkan pada tahapan analisa data. Yang kelima, pembuatan program. Membuat sebuah aplikasi dengan berbasis Raspberry Pi 3 dengan pengendalian lampu berbasis mobile. 6. Pengujian prototipe. Proses uji coba ini diperlakukan untuk memastikan bahwa aplikasi yang telah dibuat sudah benar, sesuai dengan karakteristik yang ditetapkan dan tidak ada kesalahan yang terkandung di dalamnya. C. Hasil penelitian. 1. Perancangan prototipe. Pengendalian lampu berbasis mobile dimulai pemakaian data relay, dilanjutkan mengatur datasheet Raspberry Pi 3, maka akan tampil koneksi prototipe data relay dengan Raspberry Pi 3 yang terhubung dengan menggunakan kabel pelangi. Yang kedua, pembuatan program. Dalam pembuatan program, mengacu pada use case yang digunakan dalam sistem pengendalian lampu berbasis mobile. Yang ketiga, implementasi. Pada sistem ini dibangun untuk dapat menampilkan informasi pengendalian lampu yang nantinya akan langsung dipertugas menggunakan aplikasi berbasis mobile. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tampilan sistem pengendalian lampu berbasis mobile. Saya memiliki 3 poin untuk penjelasan ini. Yang pertama, tampilan perangkat mobile, posisi lampu mati semua. Dapat dilihat pada gambar di sebelahnya ada 2 bola lampu yang dimana keduanya tidak menyala. Dan selanjutnya pada poin kedua, yaitu tampilan perangkat mobile, posisi 1 bola lampu menyala. Dapat dilihat pada gambar sebelahnya, yaitu ada 1 bola lampu yang menyala dan 1 lagi bola lampu yang tidak menyala. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, yaitu tampilan perangkat mobile, posisi bola lampu keduanya menyala. Dapat dilihat juga pada gambar di sebelahnya, yaitu 1 bola lampu menyala dan 1 lagi menyala. Inilah perbedaan dari ketiga perangkat mobile dan posisi lampu yang berbeda-beda. Kemudian ada beberapa problem dari jurnal ilmiah ini, yaitu A. Keamanan dan privasi, yaitu menyangkut data sensitif, serangan cyber, keamanan perangkat lemah, pemburuan perangkat lunak, dan pelacakan penyadapan. B. Standarisasi dan interoperabilitas, yaitu menyangkut kurangnya standar global, protokol berbeda, fragmentasi ekosistem. C. Keterbatasan infrastruktur dan jaringan, yaitu menyangkut ketergantungan pada internet, kapasitas bandwidth, dan latency. D. Manajemen data dan big data, yaitu menyangkut volume data besar, analisis data yang rumit, keamanan data. E. Konsumsi energi dan daya tahan perangkat, yaitu menyangkut boros daya, ketergantungan pada baterai, efisiensi energi. F. Skalabilitas, yaitu menyangkut pengelolaan perangkat dalam jumlah besar, konflik aplikasi IP, pemeliharaan dan monitoring. G.
Isu etika dan regulasi, yaitu menyangkut penggunaan data pribadi, regulasi dan beragam kekhawatiran tentang AI dan otomasi. H. Biaya implementasi, yaitu menyangkut investasi awal yang tinggi, pemeliharaan mahal, return of investment tidak jelas. I. Ketergantungan pada cloud dan edge computing, menyangkut keamanan cloud, biaya layanan cloud, kecepatan pemrosesan data. J. Resistensi pengguna dan kurangan edukasi, yaitu menyangkut kurangnya kesadaran keamanan, adopsi lambat di beberapa industri, dan kekhawatiran privasi. Selanjutnya, ini adalah solusi dari beberapa problem tadi. A. Solusi untuk keamanan dan privasi, yaitu enkripsi data, autentikasi dan akses yang aman, pembaruan keamanan berkala, penggunaan AI dan keamanan, regulasi perlindungan data. B. Solusi untuk standarisasi dan interoperabilitas, yaitu pengembangan standar global, adopsi API terbuka, aliansi industri. C. Solusi untuk infrastruktur dan jaringan, yaitu penggunaan 5G dan edge computing, optimalisasi bandwidth, dan pengembangan jaringan di daerah tertinggal. D. Solusi untuk manajemen data dan big data, yaitu cloud computing dan edge computing, AI untuk analisis data, kebijakan privasi data. E. Solusi untuk konsumsi energi dan daya tahan perangkat, yaitu penggunaan sensor berdaya rendah, teknologi agency harvesting, dan optimalisasi algoritma komputasi. F. Solusi untuk scalabilitas, yaitu manajemen perangkat berbasis cloud, IPv6 untuk alamat IP yang lebih banyak, otomasi pemeliharaan. G. Solusi untuk isu etika dan regulasi, yaitu regulasi yang lebih ketat, transparansi penggunaan data, audit dan sertifikat IoT. H. Solusi untuk biaya implementasi, yaitu adopsi model berbasis langganan, open source, dan hardware murah, insentif pemerintah. I. Solusi untuk ketergantungan pada cloud dan edge computing, yaitu hybrid cloud dan edge computing, keamanan cloud yang lebih kuat, optimalisasi infrastruktur. J. Solusi untuk resistensi penggunaan dan kurangnya edukasi, yaitu kampanye edukasi, desain dan user friendly, dan regulasi tentang privasi. Baiklah, sampai pada kesimpulan, yaitu rangkuman atau inti dari materi yang saya kumpulkan dan saya satukan, yang saya dapatkan dari buku dan dari jurnal ilmiah. Berikut ini adalah kesimpulannya. Internet of Things atau IoT adalah teknologi yang menghubungkan berbagai perangkat fisik ke internet, memungkinkan mereka untuk saling berkomunikasi dan bertukar data secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Teknologi ini memberikan banyak manfaat seperti meningkatkan efisiensi, menghemat biaya, dan memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data.
Namun, Internet of Things juga menghadapi beberapa tantangan, seperti masalah keamanan data, kurangnya standar universal, dan keterbatasan infrastruktur di beberapa daerah. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan manfaatnya, diperlukan perhatian khusus terhadap perlindungan privasi, pengembangan regulasi yang tepat, serta meningkatkan infrastruktur pada jaringan. Sebagai contoh, dalam kehidupan sehari-hari kita, Internet of Things dapat diterapkan pada rumah pintar, di mana ada lampu, AC, dan kamera keamanan bisa dikendalikan dari jarak yang jauh menggunakan smartphone. Dan dunia industri, sensor IoT dapat membantu perusahaan memantau mesin produksi secara real time untuk mencegah kerusakan sebelum terjadi. Sangat banyak contoh dari Internet of Things yang kita terapkan pada sehari-hari. Bahkan, apapun yang kita lakukan sekarang bisa saja tergantung dari Internet of Things. Apa saja bisa dikendalikan dengan smartphone. Berikut ini adalah beberapa gambar dan contohnya. Selanjutnya, ini adalah beberapa contoh Internet of Things yang tentu saja kita menggunakannya pada kehidupan sehari-hari kita. Lihatlah pada contoh pertama, yaitu rumah. Tentu saja di dalam rumah kita menggunakan Internet of Things. Bahkan kita lakukannya setiap hari, setiap jam, dan setiap menit. Lihat saja pada contoh yang berada di dalam gambar ini, yaitu melihat jam, game, musik, olahraga, bahkan untuk pengingat makanan anjing saja sekarang sudah bisa melalui handphone. Lanjut pada gambar keduanya, yaitu CCTV. Tentu saja CCTV sangat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Itu juga bisa dikendalikan dengan handphone. Lanjut pada gambar ketiga, yaitu AC. Tentu saja AC juga bisa digunakan atau disalurkan melalui handphone. HP apa saja berkemungkinan bisa, karena memudahkan kita untuk mengatur. Selanjutnya adalah lampu. Biasanya menggunakan lampu yang dapat diatur dari handphone, yaitu adalah lampu yang berwarna. Ini sajalah beberapa contoh sedikit yang saya dapatkan. Dengan perkembangan teknologi yang terus maju, Internet of Things akan semakin berperan dalam berbagai aspek kehidupan. Tentu saja sudah dapat kita lihat dari sekarang. Dari kesehatan, transportasi, hingga pertanian, membuat kita sangat membutuhkan Internet of Things. Karena jika kita menggunakan Internet of Things, segalanya dapat lebih efisien dan terkoneksi, juga dapat terkendali dengan mudah, dan tentu saja sangat bermanfaat. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga dapat difahami, dan apabila ada perkataan saya yang kurang mengenakan atau salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.